Prabowo merapat ke Jokowi, Prabowo merapat ke rezim. Partai-partai yang dulu mendukung Prabowo, relawan-relawan yang dulu mendukung Prabowo, orang-orang di sekitar Prabowo yang dulu militan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Kali ini ada video yang bakal membuat kita ngakak ya. Masih ingat ya, Sugi Nur Rahardiah atau biasa dipanggil Gus Nur, salah seorang pendakwah yang cukup ya dikenal juga karena sejumlah kontroversi yang sering terlontar dari lisan Sugi Nur ini. Ya tentu tidak bisa dilupakan peristiwa beberapa bulan yang lalu ya, kurang lebih 1 tahun lah, bagaimana isu ijazah palsu Pak Jokowi itu telah menyeret Sugi Nur. Dan kali ini menarik bagaimana pandangan Sugi Nur terhadap ya Pak Prabowo Subianto dan rezim hari ini. Sebagai seorang penceramah, sebagai seorang dai yang punya banyak pengikut, ya Sugi Nur ini memang sering diidolakan oleh banyak kalangan. Tetapi sebelum kita jauh mengupas, ya kita akan coba simak dulu ya seperti apa sikap dan pandangan Sugi Nur untuk hal dinamika politik kebangsaan kita hari ini yang memang lagi sangat hangat. Mari kita simak sama-sama. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, saat turun-turunanmu kamu nanti, demi Allah. Wabarakatuh. Prabowo merapat ke Jokowi, Prabowo merapat ke rezim. Partai-partai yang dulu mendukung Prabowo, relawan-relawan yang dulu mendukung Prabowo, orang-orang di sekitar Prabowo yang dulu militan kepada Prabowo, sekarang sudah mulai goyah, sudah mulai masuk angin, dan sudah mulai masuk ke ada menebar sinyal-sinyal merapat ke rezim. Kurang lebih begitu isu yang berhembus akhir-akhir ini, dan banyak yang bertanya ke saya, terutama sambil menunggu keputusan MK besok. Saudaraku, 2 poin. Yang pertama, sekarang fokus curahkan pikiran dan hatimu, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan besok keputusan MK benar-benar yang terbaik ya, menurut Allah ya, terbaik menurut ridhonya Allah. Itu fokus. Jadi nggak usah berpikir yang melebar kemana-mana dulu. 1 poin saja, fokus berdoa, mudah-mudahan besok keputusan MK-nya bagaimana, mudah-mudahan keputusannya adil, jujur. Saya nggak peduli siapapun presidennya. Buka video-video saya yang lama-lama itu, buka yang lama-lama itu. Dari awal saya mengkritik rezim ini, saya nggak peduli siapapun presidennya. Yang penting ganti presiden, ganti rezim, siapapun, tidak harus Prabowo. Yang penting ganti rezim, kan begitu. Oke, intinya apa? Kembali ke materi, fokus. Kita tunggu keputusan MK besok. Udah itu aja, titik. Ya, berdoa, berjihad lewat WA, lewat grup, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat status, lewat kata-kata, lewat video, lewat apapun saja silahkan. Tunggu keputusan MK. Dan saya ucapkan selamat berjuang untuk semua umat muslim, untuk semua orang Indonesia yang masih cinta NKRI, yang sekarang sudah mulai berbondong-bondong mendatangi MK. Selamat berjuang ya. Ada yang korban harta, tenaga, waktu, pikiran, uang ya, ada yang macam-macam itu pengorbanan mereka di sana itu. Masya Allah, takbir, selamat berjuang. Tunggu keputusan MK besok. Nah sekarang yang kedua, saudaraku, yang kedua, politik itu elastis, politik itu dinamis. Dalam dunia politik tidak ada yang abadi kecuali kepentingan. Oke, ya politik itu dinamis.
Pagi anjing, siang jadi ayam nggak masalah. Sore dikit jadi kucing nggak masalah. Agak menjelang senja jadi serigala nggak masalah. Malam kembali jadi anjing nggak masalah. Itulah politik. Ya, sekarang putih besok hitam, besoknya lagi merah, besoknya lagi hitam, boleh. Ya, sekarang suci besok jadi penjilat, boleh. Namanya politik. Politik itu dinamis katanya. Itu bagi mereka, bagi politikus. Bagi saya enggak. Politik itu harga diri, politik itu prinsip, politik itu hak dan batil, politik itu ridhonya Allah, titik. Ada kalanya dinamis, ada kalanya enggak dinamis, ada kalanya prinsip yang tidak bisa ditawar apapun. Sebagaimana Rasulullah, andai kata matahari kamu taruh di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku untuk menghentikan dakwahku, tidak bisa. Nah, itu prinsip, seperti itu. Jadi isu yang berkembang, ya, Prabowo merapat ke Jokowi, menurut saya bagaimana? Saya nggak ada urusan dengan itu. Bagi saya rezim ini dolim, titik. Bagi saya rezim ini munafik, titik. Bagi saya rezim ini pendusta dan curang, titik. Udah titik, nggak bisa ditawar. Rezim, bukan Jokowi, rezim. Siapa? Semua tanpa terkecuali. Ya presidennya, ya menterinya, ya ulamanya, ya kiainya, ya gusnya, ya mantan-mantan jenderalnya, ya cebong-cebongnya, semua. Ya, yang menutup mata hatinya, semua. Yang sudah meludah, dijilat kembali, semua. Rezim ini curang, bohong, titik. Ya, cukup jelas ya apa yang diulas oleh Suginur atau apa yang dinarasikan oleh beliau. Bagi Suginur, ya apa yang terjadi hari ini, apa yang dilakukan oleh rezim itu nggak ada yang benar, ya. Semuanya salah, ya, biadab, ya, keterlaluan, dan itulah yang dimunculkan oleh Suginur kepada publik, ya. Seolah-olah semuanya salah, rezim ini zolim, ya. Lalu yang benar siapa? Ini nampak sekali bahwa Suginur, ya, merasa bahwa hanya dialah yang kemudian benar, beliaulah yang paling suci, yang lain itu semua salah, ya. Mendekat kepada rezim yang menurutnya hari ini, ya, itu zalim, adalah sebuah tindakan yang fatal, ya, dosa. Dan orang-orang yang seperti inilah yang kemudian akan selalu menjadi, ya, benalu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sampah yang selalu menganggap bahwa hanya dia yang paling benar, yang lain itu kemudian salah, menuding, menuduh, ya, memfitnah rezim ini zalim dan sebagainya, hendak ganti rezim. Nah, sekarang kan sudah berganti, ya. Kita tentu, ya, harus mengakui bahwa proses bernegara, ya, itu telah memiliki rambu-rambu atau piranti-piranti tersendiri yang tentu kita semua harus mengikutinya. Itu bahwa kepemimpinan nasional itu hanya bisa berganti melalui mekanisme kenegaraan seperti pemilu, dan siapapun yang menjadi pemenangnya tentu dialah pemimpin kita. Tidak perlu ada narasi-narasi curang dan sebagainya, karena ketika ada dugaan-dugaan kecurangan, ya, ada mekanisme yang sudah juga diatur oleh undang-undang, ya. Ada proses yang bisa ditempuh bagi mereka yang sedang mencari keadilan, dan biarkanlah proses itu kemudian dijalani tanpa harus membuat sejumlah framing-framing yang hanya akan membuat masyarakat awam itu kemudian curiga dan terbawa arus, sementara mereka belumlah memahami situasi dan kondisi real apa yang terjadi dalam dinamika politik kebangsaan kita.
Dan orang-orang seperti Sugi Nur ini ya memang layak untuk kemudian diberi sebuah sanksi sosial ya, bahwa berbahaya ketika narasi-narasi itu sering kemudian didengung-dengungkan atau disebarluaskan kepada masyarakat, karena itu akan membawa masyarakat terbawa arus. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.